salah satu niko ibin kakoiba kajaku kotobun wakalmu kotoba. Ki Abdullah Angga-di-Repa tidak banyak yang mengetahui sosoknya sebagai salah satu tokoh dalam perlawanan Kesultanan Banten terhadap VOC. Melacak jejak Ki Abdullah Angga-di-Repa di Kampung Drangong, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, tidak mudah menemukan jejak yang terletak di sisi tenggara Kota Serang tersebut karena posisinya berada di tengah-tengah lahan persawahan dan harus menjelajahi jalanan berliku dengan kualitas infrastruktur jalan buruk. Meski masuk wilayah administrasi Kota Serang, namun suasananya lebih tepat disebut perkampungan. Di lokasi peninggalan Ki Abdullah Angga-di-Repa, bertemu dengan Muhammad Nur, seorang kiai yang keberatan dipanggil kiai. Darinya cerita mengenai Ki Abdullah Angga-di-Repa didapat. Menurutnya, Ki Abdullah Angga-di-Repa adalah sosok ulama sekaligus jagoan yang heroik dalam perlawanan terhadap VOC di abad 17. Ia menyebutnya sebagai pahlawan, barangkali itulah mengapa makamnya dibungkus bendera merah putih. Begitu pula kibaran bendera merah putih di setiap sudut komplek pemakamannya. Ceritanya berawal ketika VOC memuat harta benda Kesultanan Banten untuk dibawa ke Eropa. Sang ulama diperintah oleh Sultan Banten, tidak diketahui sultan yang mana, untuk merebut kembali harta benda dalam kapal yang di tengah berada di perairan Banten tersebut. Ki Abdullah Angga-di-Repa kemudian menyusul kapal di tengah lautan tersebut dan berhasil menguasainya. Tidak disebutkan apakah Ki Abdullah menyusul menggunakan sampan, kapal, atau dengan cara-cara lain. Tetapi cerita berikut menunjukkan bahwa kisah sang legenda lebih kepada soal-soal supranatural dibandingkan hal logis. Misalnya tentang bagaimana kemudian kapal tersebut dibawa dari tengah lautan menuju titik yang lokasinya kini di Kampung Drangong, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang. Ada dua versi yang menceritakan bagaimana kapal itu beliau pindahkan dari tengah lautan ke sini. Versi pertama menyebut bahwa sang legenda menarik kapal VOC menggunakan tasbih. Sedangkan versi kedua menyebut beliau menaiki kapal lalu mendayung menggunakan isyarat sampai ke bibir pantai utara Banten. Sampai bibir pantai dengan isyarat pula ia menaikkan air laut ke daratan agar perahu dapat terapung. Ia terus mendayung sampai akhirnya kapal sampai di lokasi yang kini menjadi kompleks makam keramat. Sampai di lokasi tersebut, harta benda diamankan untuk diserahkan kepada Sultan Banten. Sedangkan kapalnya dipukul menggunakan tongkat yang beliau pegang. Akibat pukulan itu menyebabkan kapal laut VOC yang indah itu berkarat dan buruk rupa. Karenanya masyarakat setempat menyebutnya kapal bosok atau kapal buruk. Kini Muhammad Nur membangun monumen kapal bosok dengan tenaga para santrinya sendiri, tanpa keahlian desain arsitektur apalagi teknik sipil. Mereka lakukan apa yang mereka mampu lakukan dan mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan. Hingga bangunan yang pekerjaannya dimulai sejak 2014 itu tidak lama lagi akan selesai. Ia juga mengaku sempat dikira gila oleh masyarakat setempat karena kawasan makam sang ulama itu dikenal sebagai tempat yang tidak bisa dibangun. Tercatat mantan Bupati Serang Bunyamin membangun kompleks makam yang dikeramatkan itu, namun bangunannya roboh. Selain itu, pihak Pangdam Siliwangi yang menilai bahwa Ki Abdullah Angga-di-Repa juga pernah membangun di era 70-an namun selalu roboh. Zaman Tubagus Hairul, Wali Kota Serang sendiri pernah datang dan menawarkan bantuan keuangan, tetapi berdasarkan isyarah dari Ki Abdullah Angga-di-Repa kami tolak, kata Muhammad Nur.